Halo, selamat sore Ibu. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal ya. Ya Bu, aduh makasih ya Bu udah meluangkan waktu. Sama-sama. Gimana skripsinya tentang apa ini? Ya, jadi aku perkenalkan diri dulu lah ya Bu. Iya, Jadi, iya. nama aku adalah Maharani. Saat ini aku berkuliah di Universitas Binus di Jakarta. Oke. Saat ini sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Strategi Public Relation PT Perusahaan Gas Negara dalam pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility. Jadi aku bahas CSR PGN dalam bentuk ini penyaluran bantuan untuk COVID-19. Oke. Ya. Jadi ada beberapa hal yang aku mau tanyain ke Ibu karena ini Ibu bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nah, Semoga bisa ya. Amin. Aku share screen kali ya, biar Boleh. bisa dilihat. Ya, jadi pertanyaannya seputar dasar-dasar CSR dan PR sih Bu. Yang pertama, sebenarnya peran dan fungsi public relation di sebuah perusahaan itu apa sih Bu? Jadi kalau peran dan fungsi PR itu mereka itu ada dua ya, sebetulnya dibagi dua, yakni PR ke dalam dan PR keluar, internal dan eksternal. Jadi kalau kita bicara tentang PR internal, mereka itu berkewajiban untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan atau apapun yang ada dalam perusahaan di dalam perusahaan tersebut. Jadi menyampaikan ke karyawan, ke atasan, ke bawahan. Jadi dia sebagai penyambung lidah antara atasan bawahan dan dari bawahan ke atasan. Jadi ketika ada yang namanya kebijakan dari atasan ke bawahan, mereka bisa mengkomunikasikannya ke bawahan dengan cara mereka. Dan begitu juga sebaliknya, ketika bawahan punya unek-unek tentang perusahaan yang pengen disampaikan tapi mereka takut menyampaikan secara langsung, jadi mereka bisa melalui PR itu sendiri. Itu kalau secara singkat ya yang internal. Kalau yang eksternal jadi kalau keluar itu mereka bisa menjadi penyambung lidah antara perusahaan dan masyarakat. Karena tentunya sebuah perusahaan itu kan selain mereka memiliki benefit untuk mereka sendiri, mereka juga harus memiliki bakti ya, atau yang biasa disebut CSR terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi masyarakat di sekitarnya itu bisa merasakan manfaat keberadaan dari perusahaan itu sendiri. Dan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan dari perusahaan ke masyarakat, tentu saja mereka bisa menggunakan CPR. Dan begitu juga sebaliknya ketika masyarakat punya unek-unek yang pengen disampaikan ke PR, mereka menyampaikan ke perusahaan, mereka bisa melalui PR itu, gitu loh. Jadi mereka itu pasti ya setiap kebaruan dalam sebuah society itu pasti ada dampak baik buruknya. Sama halnya seperti penggunaan masker sekarang kita ya. Kita ini penggunaan masker yang sekali pakai itu selain memang bagus untuk kesehatan, tapi dia juga punya sisi buruk untuk lingkungan gitu loh. Jadi limbah baru kan, jadi sampah baru di laut ya, di alam. Begitu juga keberadaan sebuah perusahaan, ada positif negatifnya. Nah, tentu saja kalau kita sesama manusia itu kita pengennya semuanya positif ya. Jadi fungsi PR dalam hal ini mereka bisa menjadi penyambung lidah antara masyarakat sekitar dan perusahaan ya. Nah, kemudian kalau misalnya bicara aktivitas yang dilakukan oleh PR, itu banyak sekali ya aktivitasnya segambreng. Sebetulnya kalau dalam perusahaan itu yang namanya PR nggak ada berhentinya ya, nggak ada berhentinya dalam bekerja. Mereka itu betul-betul kalau kita bilang nyawa dari perusahaan itu, iya nyawa, karena mereka kerjaannya banyak banget. Yang tadi saya bilang ada internal, ada eksternal. Internal aja nggak ada habisnya ya, penyambung lidah antara atas bawah ya. Jadi komunikasinya
bukan komunikasi ke atas, bukan komunikasi ke bawah, tapi yang sejajar juga, Say. Jadi di mana ketika dalam perusahaan antara karyawan dan karyawan ya, kalau ada konflik itu siapa yang menyelesaikan? Itu kan PR. Ya, PR internal. Nah, kemudian sekarang sesama pemegang saham, apakah tidak mungkin tidak ada percekcokan? Oh, bukan, nggak mungkin, bisa jadi. Dan itu yang ngeberesin siapa? PR lagi. Jadi kalau misalnya aktivitas PR, wah nggak ada habisnya. Luar biasa sekali PR itu. Nah, ketika kita bicara CSR merupakan aktivitas PR yang penting untuk dilakukan, alias di pertanyaan nomor 3, tentu saja CSR merupakan salah satu aktivitas yang sangat-sangat krusial yang dilakukan oleh PR karena keberadaan sebuah perusahaan tentu saja tidak lepas dari CSR. Ya, jangankan sebuah perusahaan, perguruan tinggi saja, ya, kami ini dosen, ya, dosen saja harus melakukan yang namanya pengabdian pada masyarakat. Apalagi yang namanya perusahaan. Sebuah perusahaan yang keren di mata masyarakat, ketika masyarakat merasakan kebaikan ya yang disalurkan oleh perusahaan tentu saja melalui PR. Kalau saya lihat sih banyak sekali sekarang keterlibatan CSR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan CSR yang dilakukan dari perusahaan ke masyarakat seperti yang berkaitan dengan COVID-19. Misalnya mereka berbagi voucher vaksinasi. Nah, kemudian mereka juga berbagi sosialisasi adaptasi kebiasaan baru. Tentu saja dengan membagikan masker juga gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini apakah CSR merupakan aktivitas PR yang penting, tentu saja. Nah, kemudian dilihat di sini di nomor 4 kita bisa lihat manfaat CSR bagi perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan, manfaatnya luar biasa sekali. Tentu saja selain untuk menaikkan citra perusahaan itu sendiri, menjaga citra sustainability dari perusahaan itu sendiri, juga sebagai penyambung lidah ya, penyambung lidah antara perusahaan dengan masyarakat. Tentu saja unek-unek yang ingin disampaikan oleh masyarakat, unek-unek yang ingin disampaikan oleh perusahaan, dan jika misalnya komunikasi terjalin antara masyarakat dan perusahaan bisa terjalin dengan baik dan mereka bisa menciptakan goal bersama-sama dan juga menuju ke goal itu bersama-sama, itu akan keren sekali. Jadi misalnya masyarakat dan perusahaan memiliki program untuk membangun sustainability tertentu di sebuah community atau masyarakat, kecamatan atau kelurahan, dan misalnya itu bisa sama-sama diraih dengan kerjasama antara satu dengan lainnya, antara satu perusahaan dengan masyarakat, itu akan keren sekali. Ya, jadi kayak misalnya di masyarakat mereka lagi butuh apa nih? Nah, si PR yang melakukan survei, ini masyarakat lagi butuh apa nih? Jadi bisa nyambung apa yang diberikan oleh perusahaan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bisa terwujud bersama-sama. Nah, kalau misalnya apakah strategi penting dalam menjalankan sebuah PR? Ini pertanyaan nomor 5 maksudnya gimana nih? Jadi untuk melakukan aktivitas PR, salah satunya mungkin CSR. Apakah penting untuk melakukan strategi dari penyusunan rencana sebelum melakukan kegiatan gitu, Bu? Tentu saja. Itu salah satu yang tadi saya sebutkan, di mana ketika CSR itu sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ketika apa yang dilakukan oleh perusahaan sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentu saja kegiatan CSR tidak akan mubazir. Jadi ketika perusahaan tidak melakukan survei terlebih dahulu kepada masyarakat, tentu saja hal itu boleh jadi
hal yang tidak dibutuhkan gitu loh sama masyarakat. Jadi sayang banget ketika sebuah perusahaan sudah mengeluarkan dana untuk melakukan CSR, tapi ternyata CSR-nya tidak dibutuhkan oleh masyarakat, hal itu bisa menjadi sesuatu yang mubazir. Nah, kalau kita lihat di nomor 6, bentuk strategi PR dalam pelaksanaan, mungkin bagaimana bentuk strategi PR. Nah, dalam hal ini bentuk strategi PR-nya, tentu saja PR harus melakukan survei terlebih dahulu. Yang tadi saya bilang, ketika sesuatu yang dilakukan CSR sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentu saja itu akan menjadi sesuatu yang supporting each other. Ketika saling mendukung satu sama lain, tentu saja akan menjadi kebermanfaatannya lebih bisa dijamin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang bentuk riset umum digunakan sebelum melakukan aktivitas PR dalam CSR, risetnya ya memang PR harus melakukan riset atau observasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Ya, kayak misalnya yang kemarin dilakukan oleh kami, pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Antapani di Kota Bandung, di mana Antapani itu merupakan salah satu zona hitam di Kota Bandung. Jadi kami melakukan riset dulu, apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oh, ternyata masyarakat itu belum terlalu peduli tentang, sekarang kan bukan 5M lagi, sekarang sudah 6M. Iya, 6M, di mana yang ke-6-nya itu menahan untuk tidak ngopi bareng. Karena sulit ya Bu untuk menahan berkumpul-kumpul. Iya, karena gini, kita sok-sokan sudah menjalankan prokes, tapi kita ngopi bareng, akhirnya ada klaster baru, klaster nongkrong gitu. Nongkrong. Iya, jadi sekarang di Kota Bandung itu udah bukan 5M lagi, tapi sudah 6M. Yang ke-6-nya itu yaitu menahan. Ya, jadi di mana bentuk riset yang umum digunakan, yang dilakukan adalah observasi terlebih dahulu. Di mana observasi itu sangat penting dilakukan supaya sejalan apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian menggunakan leaflet, brosur dalam kegiatan CSR, menurut saya sekarang brosur sudah tidak efektif lagi, sudah tidak leaflet sudah tidak ini lagi. Sekarang kita lebih PR itu lebih menggunakan sosial media, di mana sosial media itu dianggap lebih efisien ya, lebih murah, jauh lebih murah ketimbang leaflet dan brosur. Juga dalam hal ini leaflet dan brosur juga kan sampah ya, sampah kertas ya, jadi sudahlah menyampah, juga tidak efisien, tidak efektif ya, lebih efektif ketika menggunakan sosial media. Jadi itu sudah tidak efektif lagi. Nah, kemudian bagaimana cara PR mengkomunikasikan kegiatan CSR? Itu bisa dengan menggunakan Facebook Ads, bisa dengan menggunakan Instagram Ads ya, kalau mau keluar uang lebih. Ya, tapi kalau misalnya ya, menggunakan sosial media yang berbentuk advertising. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan ad juga, tidak menggunakan advertising juga, itu juga hal yang efisien karena dengan menggunakan sosial media itu bisa mengkompres biaya lebih jauh ketimbang ads. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, bagaimana cara PR mengkomunikasikan kegiatan CSR, yaitu dengan sosial media tentu saja. Jadi bisa surveinya bisa dengan menggunakan sosial media, observasinya, kalau observasi menurut saya lebih baik dua sisi ya, dengan menggunakan sosial media dan juga dengan menggunakan observasi secara langsung. Bahkan ketika kita melakukan observasi juga kita tidak harus bertatap muka ya, kita masih bisa dengan menjaga jarak karena mengobservasi kita walaupun secara langsung juga kita bisa menggunakan protokol kesehatan yang bisa sama-sama menjaga satu sama lain. Nah, kemudian setelah melakukan kegiatan CSR, apa perlu dievaluasi? Jelas.
evaluasi itu memang harus tetap dilakukan karena evaluasi itu ada evaluasi sebelum, evaluasi sedang menjalankan atau during dealing with the CSR, dan after the CSR itself. Karena apa? Karena untuk melihat jalannya CSR itu berjalan baik atau tidak. Kemudian juga kita bisa melihat mengevaluasi CSR itu berjalan dengan baik atau tidak. Apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan, apa yang harus dilanjutkan dengan CSR itu sendiri. Nah, kemudian poin yang terakhir berdasarkan ini ya, apa saja bentuk evaluasi yang biasanya dilakukan. Nah, kalau evaluasi yang biasanya dilakukan yang tadi saya sudah sebutkan, sebelum melakukan CSR, sedang dilakukan, dan setelah selesai, kita harus terus mengevaluasi poin apa saja yang berhasil, poin apa saja yang tidak berhasil, kalaupun tidak berhasil kenapa, dan bagaimana mensiasatinya supaya kita bisa menjadikan poin-poin semuanya berhasil, dan mungkin ada inovasi-inovasi yang akan kita buat setelah kita melakukan CSR. Nah, ketika kita bicara indikator keberhasilan CSR, kita bisa melihat poinnya mana saja yang berhasil, mana saja yang tidak berhasil, mana saja yang jalan, mana saja yang tidak jalan, dan mana yang harus mendapatkan atau dibuat improvement-nya. Jadi apa saja yang harus kita gali nih, kenapa nih nggak jalan nih CSR yang ini, kenapa nih sosialisasi nggak berjalan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin indikator itu tergantung CSR-nya apa. Kalau misalnya kita CSR-nya sosialisasi, kita indikator sosialisasi. Kalau misalnya kita CSR-nya aplikasi, tentu saja indikatornya indikator aplikasi. Ketika CSR-nya kita membangun persepsi, tentu saja indikator-indikatornya akan berkaitan dengan persepsi. Jadi kalau misalnya kita bicara indikator, itu tergantung program CSR kitanya itu apa. Gitu. Untuk penyaluran bantuan COVID, misalnya bentuk evaluasinya itu laporan kegiatan, itu bisa ya, Bu? Tentu saja. Laporan kegiatan itu tentu saja isinya bergantung dengan apa yang kita lakukan CSR-nya. Seperti yang tadi saya bilang, ketika CSR-nya bicara tentang sosialisasi, tentu saja indikator-indikatornya akan mengenai sosialisasi. Ketika CSR-nya mengenai perubahan persepsi, tentu saja indikator-indikatornya itu berkaitan dengan persepsi. Jadi, indikator dalam pembuatan laporan CSR, it's going to be depend on CSR yang dilakukannya itu apa, gitu. Tergantung CSR-nya itu sendiri apa. Ya. Kurang lebih gitu dia. Kalau untuk meningkatkan brand awareness, apakah itu salah satu, maksudnya dalam melakukan CSR biasanya kan kebanyakan CSR itu bentuknya filantropi ya Bu. Kebanyakan walaupun sebenarnya masih ada juga yang sustainable. Nah, apakah kalau meningkatkan brand awareness atau untuk meningkatkan penjualan itu salah satu dari manfaat CSR? Kalau kita bicara brand awareness, jelas ya, di mana CSR itu kita nggak munafik ya, yang namanya perusahaan melakukan sesuatu itu pasti akan ada kebermanfaatannya untuk perusahaan itu sendiri. Nah, dalam hal ini kebermanfaatannya itu adalah brand awareness salah satunya, di mana masyarakat akan dibuat semakin aware, semakin ngeh, semakin sadar akan brand atau nama ya dari si perusahaan itu sendiri. Apalagi ketika CSR-nya memberikan kebermanfaatan yang banyak untuk si masyarakat, tentu saja brand awareness-nya juga sejalan dengan itu akan keren sekali. Baik, Bu, kalau mengenai teori piramida yang disampaikan oleh R.C. Carroll, apakah Ibu tahu? Teori piramida ya? Ya, yang ini Bu. Ya, di mana ada, ya tentu saja ini merupakan mau tidak mau, suka tidak suka, ini poin-poin yang ada dalam CSR ya. Walaupun banyaknya tentu saja filantrop lebih ke yaitu responsibilities ya.
social responsibilities gitu, lebih ke sana. Kalaupun iya juga sebuah perusahaan itu boleh jadi akan memberikan economic responsibilities, bisa aja mereka memberikan economic responsibilities, namun tidak secara langsung ya, tidak directly. Walaupun sebuah perusahaan itu keberadaannya tentu saja harus memberikan keempat poin ini, ada filantropik, ada etikal, ada legal, ada ekonomik. Jadi kayak misalnya ada sebuah perusahaan di sebuah tempat, tentu saja harapan bersama dari kita semua adalah bisa mengangkat kesejahteraan dari masyarakat sekitar, gitu. Namun kalau misalnya kita bicara CSR itu kan secara langsung, ya. Kalau misalnya kita bicara economic responsibilities, ya mungkin boleh jadi kayak misalnya ada sebuah pabrik di daerah Ranca Ekek ya, di Ranca Ekek Ranca Ekek itu kan banyak pabriknya di sana. Nah, apakah keberadaan pabrik itu memberikan economic responsibilities kepada masyarakat? Boleh jadi masyarakat di sana keangkat ekonominya karena mereka secara tidak langsung mungkin menjadi karyawan di sana. Kalaupun tidak menjadi karyawan di sana, mereka jualan makanan di sekitar sana yang pada akhirnya sisi ekonomi mereka meningkat, ya. Kalau kita bicara mengenai legal, etikal, harusnya sih keberadaan sebuah perusahaan di sebuah tempat itu bisa mengangkat semuanya, keempat poin ini, baik filantropik, baik etikal, baik legal maupun ekonomi. Kalau menurut saya begitu. Bantuan COVID itu kan biasanya masuknya ke philanthropic responsibilities ya Bu. Kalau PGN sudah menyebutkan bahwa bantuan tersebut sudah termasuk di philanthropic responsibilities, apakah itu berarti PGN sudah memenuhi aspek 3 di bawah ini Bu? Kalau itu kita harus menggali lebih lanjut lagi ya. Kita harus melihat apakah betul mereka betul-betul sudah bertanggung jawab secara etikal, secara legal, dan secara ekonomi. Kalau misalnya mengenai bantuan COVID itu sudah jelas masuknya ke filantropik ya, karena judulnya saja begitu gitu ya. Tapi ketika kita bicara apakah kalau misalnya ditanya apakah sudah menjawab secara ekonomi, apakah sudah menjawab secara legal dan etikal, tentu saja seharusnya ketika mereka sudah menjalankan yang namanya filantropik secara kasat mata, harusnya mereka sudah menjalankan ketiga poin di bawahnya gitu. Walaupun tetap saja kalau misalnya kita mau bicara mengenai kepastiannya, tentu saja kita memang harus melakukan yang namanya riset lagi. Kita harus melakukan yang namanya observasi lagi gitu, apakah sudah menjawab selain filantropiknya gitu loh sayang. Baik Bu, jadi sebenarnya saya ini baru tahu teori ini dari jurnal yang saya baca. Jadi selama saya kuliah sebenarnya saya belum ketemu teori ini. Mungkin Ibu boleh nggak tolong menjelaskan sebenarnya dari bawah sampai ke filantropik itu bagaimana sih Bu? Ya, jadi kalau misalnya gini ya, sebuah perusahaan itu yang tadi saya bilang, di mana keberadaan mereka itu harus memberikan keempat manfaat ini. Yang pertama tentu saja keberadaan sebuah perusahaan harus bisa mengangkat sisi ekonomi dari sebuah lingkungan, society, di mana perusahaan itu berada. Misalnya ketika ada sebuah pabrik, ada sebuah toko, ada apapun ya, sebuah perusahaan di sebuah tempat, di satu tempat, itu dia harus bisa mengangkat sisi ekonomi dari orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan sampai keberadaan sebuah perusahaan di suatu tempat, di suatu daerah itu tidak memberikan sisi ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Karena tentu saja itu akan merugikan, apalagi malah memberikan polusi atau malah mematikan ekonomi sekitar ya. Kayak misalnya gini loh. Keberadaan minimarket sebetulnya saya setuju banget ketika COVID ini minimarket dikasih kebijakan bukanya harus jam 10 siang.
karena di situ ada warung-warung yang bisa, iya gitu loh. Ada warung-warung, ada pedagang-pedagang yang bisa bernapas di sana. Kebayang nggak mereka bukanya sama-sama jam 6 gitu. Nah, karena secara tidak langsung, kalau menurut analisa saya, keberadaan minimarket itu mereka tidak bisa mengangkat economic responsibilities masyarakat sekitar. Karena yang ada masyarakat sekitar itu jarang masyarakat sekitarnya yang memang jadi karyawan di sana, karena karyawan di sana itu bukan dari masyarakat sekitar tapi ditugaskan dari pusat kan gitu. Jadi tidak mengangkat economic responsibilities. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bicara legal responsibilities, memang seharusnya mereka memberikan legal responsibilities kepada masyarakat sekitarnya, di mana masyarakat bisa mendapatkan kebermanfaatan dari keberadaan perusahaan atau toko tersebut gitu. Jadi penyerapan pegawai-pegawainya itu bagusnya memang harus dari masyarakat sekitar gitu. Jadi bisa memberikan tanggung jawab legal kepada masyarakat sekitar. Ya, kalau misalnya bicara mengenai ethical atau obligation to do what is right, just to fair, play by the rules of the game, di mana secara etik ada tanggung jawab etis di sana, di mana mereka bisa memberikan kesejahteraan gitu loh kepada masyarakatnya. Ya, dan yang terakhir kalau misalnya kita bicara mengenai filantropik, ya kegiatan CSR itu baru sampai di filantropik, baru sampai di atas yang kalau kita bicara iceberg itu baru di permukaan. Karena kalau kita bicara ke dalam itu, wah itu CSR itu masih sangat dangkal lah istilahnya, kegiatan yang masih di permukaan, iya belum bisa menyentuh secara ekonomi. Lagian kan CSR juga dilakukannya cuma berapa tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, bahkan ada yang 5 tahun sekali. Jadi kalau kita bicara jauh ke dalam, jauh ke bawah, itu bukan hal yang menyentuh sampai ke akar gitu, ke grassroots. Kalau CSR itu masih di permukaan. Jadi masih ngomongin yang bagus-bagusnya aja kalau CSR itu. Gitu. Apalagi kalau kita ngomongin tentang brand awareness, yaitu sih CSR memang kalau kita ngomongin brand awareness, jatuhnya CSR-nya bukan untuk corporate social responsibilities, corporate responsibilities, jatuhnya untuk mereka sendiri, jatuhnya untuk mengangkat mereka punya brand awareness terhadap perusahaannya. Jadi belum bisa menyentuh sampai ke economic responsibilities. Berarti masih di atas ya Bu ya? Masih di permukaan kalau kita bicara mengenai CSR. Kalau yang saya pahami itu legal responsibilities itu termasuk dari sebenarnya CSR ini diwajibkan oleh undang-undang. Betul. Ya, jadi itu masuk ke legal responsibilities ya Bu? Iya, karena ya itu tadi pemerintah selalu pemerintah itu dia pasti ingin yang terbaik ya untuk semuanya gitu. Dimana tidak melarang keberadaan lahirnya perusahaan-perusahaan baru, namun dalam hal ini perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya, walaupun baru menyentuh permukaan, tapi at least mereka sudah bisa memberikan tanggung jawab sosial gitu. Walaupun masih di atas banget, belum wah jauh lah kalau kita ngomongin sampai ke apakah masuk ke economic responsibilities, I don't think so ya, karena kalau ngomongin yang namanya perusahaan, it's about profit and profit. Kita nggak munafik. Tapi kalau untuk economic responsibilities dari misalnya bantuan sembako ataupun bantuan segala macam bantuan lah mungkin yang disalurkan di sekitar wilayah kantor PGN atau wilayah regional,
Itu belum termasuk membantu ekonomi masyarakat sekitar ya, Bu? Itu masih sangat di permukaan sayang, karena sekarang gini, balik lagi, membagikan sembako itu berapa banyak? Iya, sedikit sehingga ya, berapa rata gitu. Sampai berapa lama itu sembako habis gitu. Jadi kalau misalnya bicara mengenai CSR, ini secara personal saya sering sekali bilang ke beberapa perusahaan bahwa tidak hanya sampai membagi sembako, harusnya perusahaan itu bisa memberikan keterampilan juga kepada masyarakat sekitar. Jadi dari keterampilan tersebut masyarakat bisa ikut maju gitu. Karena kalau sembako beras itu habis. Maaf Bu, PGN kemarin saya udah interview kan, jadi mereka itu menyalurkan bantuannya bukan hanya sembako saja, jadi mereka memberikan UMKM untuk memberikan dana atau pekerjaan untuk membuat masker kain untuk dijual. Itu termasuk ya, Bu? Masuk itu. Nah, di sana berarti mereka berpikir jauh, di mana mereka ingin memberikan memberi economic responsibilities kepada masyarakat. Artinya di PGN itu mereka tidak hanya memberikan ikannya, tapi mereka memberikan kailnya, memberikan pancingnya, memberikan jaringnya, di mana masyarakat dipersilahkan untuk menggunakan yang mana nih alatnya, mau kail kah, mau jaring kah, mau pancingan kah gitu loh, untuk meraih ikannya gitu. Jadi memang sangat penting ketika sebuah perusahaan tidak hanya memberikan ikan gitu kepada masyarakat, di mana mereka memberikan bekal, dan itu akan lebih kebermanfaatannya akan lebih sustain, akan lebih panjang di masyarakat itu sendiri. Ya, baik, terima kasih Bu, sangat jelas penjelasannya. Ya, terima kasih kembali. Semoga bisa membantu ya, dan semoga bisa cepat selesai juga tugasnya. Iya Bu, terima kasih banyak. Aku izin screenshot dulu ya Bu. Boleh, boleh. Ya, terima kasih banyak Bu. Nanti untuk data Ibu, aku boleh minta di WhatsApp ya Bu, terkait nama, nomor telepon, aku nanti mau tulis sama umur mungkin. Ya, boleh. Terima kasih banyak ya Bu, sekali lagi. Sama-sama. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore Bu.